Lu ngapain berjuangin? Sekarang gini ya, ini acara lu kemarin, acara lu. Harusnya lu main fair play kan? Di acara lu kan? Ya kenapa? Kenapa nomor 28 itu hilang? Odon nggak ngerubah juara. Intinya Odon nggak ngerubah. Sebutin lagi. Bon, siapa lagi? Tadi korab siapa? Alif, IP-nya Odon nggak kenal. Ini korab Alif, Haji Anwar, pengawal. Terus korab yang satunya lagi nggak kenal. Berarti itu tahu nomor yang lu kondisi ini tuh tahu berarti mereka. Nggak tahu. Lah kok nggak bisa nggak tahu gimana? Nggak tahu. Nih, Odon di situ nggak ngerubah pendirian sama sekali. Enggak, intinya lu 28 itu kan buat siapa itu? Nomor itu. Nomor itu 28 buat Om Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kicamania? Sobat Kicamania, sekarang ini kita sengaja mendatangkan rekan kita Kicamania yang kemarin sempat heboh, yang viral di media sosial, yang terkait tuduhan ada mafia perburungan di sebuah event di Bekasi sana, Odon Cup. Dan kebetulan kita datangkan langsung yang sedang bermasalah, yang namanya juga dipakai tajuk event, Odon. Siap, Odon akhirnya datang juga supaya mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi saat itu hingga jadi rame, heboh, akhirnya sempat bikin kegaduhan lah di lingkungan Kicamania gitu kan. Dan selain Odon ini, agar ini netral dan di kacamata hukum sebenarnya kayak apa juga, ini juga ada juga tamu yang merupakan pakar hukum atau lawyer agar berpendapat hal ini tuh di kacamata hukum seperti apa gitu kan. Juga ada Om Reddy Indra Lesmana ini, Kicamania Indonesia juga, yang konsen juga terkait permasalahan ini, karena permasalahan ini kan cukup memprihatinkan di lingkungan Kicamania. Oke, langsung aja kita ke Odon terkait permasalahan kemarin. Om Odon. Iya, siap. Yang tegak dong. Masa gitu aja langsung itu. Banyak kepikiran. Kemarin keren amat sebenarnya event Odon Cup itu ya kan. Siap. Kan eventnya berjalan lancar, rame banyak itu ya kan. Tapi kok tiba-tiba itu rame, heboh, terus muncul videomu kayak gitu, akhirnya kan menjadi bola liar bahwa ada mafia burung di event Odon Cup itu. Coba, nah, bola liar kan menimbulkan pendapat-pendapat liar juga, akhirnya yang nggak tahu akhirnya nebak-nebak. Nah, sekarang ini coba deh Om Odon ceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi di masalah itu. Gini Om, jadi dari awal tuh kan kita sepakat sebenarnya bikin event bersama. Iya kan, udah tuh bersama. Itu bersama siapa? Bersama Krem 16. Krem 16 tim bersama kan. Ya udah, aku yang bikin tuh Om. Bikin apa? Brosurnya. Dari brosur dari G25, G36 sampai seterusnya. Itu aku yang bikin kan. Dan itu juga aku bikinnya juga sangat benar-benar sangat hati-hati gitu Om ya. Yang pertama itu. Terus yang keduanya sebenarnya gini Om, gini, event aku ini didukung pertama sama Odon, sebutin aja ya. Yang mau ngajakin event pertama itu Arka.
Harusnya event aku ini adanya di Serang Banten, bukan di Bekasi sebenarnya kan, karena yang dari tim Krem 16 ini Don jadi nggak bikin event yang kita sudah sepakati digituin kan. Aka yang nanya. Enggak, ini Krem 16 Om Deris namanya kan. Jadi nggak bikin event yang udah kita sepakati. Aduh gimana ya, saya ngomong dulu ke sini kan, karena saya juga kan di Serang sudah janji sama Aka. Kan saya kan di Serang kan juga kan sama dia kan lumayan dekat lah gitu Om. Jadi saya istilah kata numpang lah di situ, makan tidur dia yang biayain segala macem kan. Iya, maksud dia itu Don bikin event aja sama gue setelah Rotu Arka ini digituin. Jadi bos gitu, saya bikin event nih sama bos ya. Iya, nah tiba-tiba ini Om Deris, Don jadi nggak bikin event di Bekasi? Wah semangat lagi. Berarti kan? nama Odon tuh jadi rebutan. Wis gila ya. Rebutan dipakai tajuk Odon itu. Iya. Jadi nggak di Bekasi. Ya. Odon juga kan bingung kan, Odon lahir kan di Bekasi Om ya. Sebenarnya bukan di Serang kan ya. Wah kesempatan nih di Bekasi nih, kebetulan saya juga putra Bekasi nih Om nih ya. Nanti bikin event di sono, insya Allah ngeramein Kicau Mania sono gitu. Dari istilah kata dari bawah sampai ke atas gitu. Tadinya kan event itu khusus buat akar-akar rumput gitu Om ya. Tadinya sebenarnya kan event ini tiket 1 juta ini bener-bener buat istilah kata buat bener-bener menengah sampai ke bawah gitu Om. Bukan langsung ke atas sampai ke atasnya lagi gitu. Sebenarnya cuma event ini cuma buat menengah sampai ke bawah gitu. Terus? Nah, ya udahlah Odon bikin lah itu. Odon bikin tiket 1 juta, tiket GoPay, tiket 300, tiket 200, 150, 100 sampai 70 sampai 50 Om. Gitu. Karena pertama kali sumpah demi Allah ini Om ya, pertama kali ini Odon ngadain event di tempat Odon sendiri. Karena Odon terus terang orang Bekasi gitu. Tadinya seperti itu gitu. Pas Odon iniin ditanyakan sama dia kan, kira-kira berapa Don bikin event? 18 juta cukup nggak? Pertama tuh 18 juta cukup nggak? Odon juga mikir kan, kayaknya 18 juta cukup nih, cuma tiket 1 juta tok gitu kan. Cukup lah. Nah karena PPKM ini nih Om, tadinya 2 Juni itu event Odon Cup Juni, dan ditunda akhirnya jadinya November. Tadinya juga itu dipersulit Om. Dipersulit gimana? Dipersulit. Tadinya tanggal 14 November itu nggak bisa. Dipersulit atau memang kondisi keadaan? Karena Kampung Burung itu pengen ngadain event juga. Oh gitu. Maksudnya bentrokan event nggak bisa. Terus aku juga bingung Om, waduh tanggal 14 nggak bisa lagi nih, gimana ya. Aku cari cara ya. Sebenarnya event Odon Cup ini salah satu juga hadiah ulang tahun Odon. Untuk jadi dia ngasih nih Don. Oh ulang tahun untuk Odon. Iya ulang tahun untuk Odon. Lu kan ulang tahun tuh waktu dari itu siapa itu? Dari Om Deris. Om Deris. Lu kan ulang tahun tuh tanggal 25 Juni. Harusnya tanggal 25 Juni Om. Nah karena itu PPKM perpanjang. Odon juga kan kalau misalkan ngadain kayak gitu takutnya kan langsung brek aja. Ada itu apa? Keramaian gitu. Nah terus yang bikin keributan itu, yang penyebab gaduh itu sebenarnya apa? Apa iya di situ yang dipermasalahan itu terkait ada permainan juri atau apa? Apa sebenarnya sih yang sampai dirimu itu akhirnya diinterogasi, akhirnya sempat beredar videomu kayak gitu. Itu sebenarnya permasalahannya apa itu? Kalau Don
terus terang Om, Odon ngambil tiket 1 juta. Tiket 1 juta. Ngamankan nomor tengah. Berapa biji? 1 doang. Satu. Itu 1 doang 1 juta. Nggak ada yang lain. Itu doang 1 juta dan tiket itu sudah ditransfer sama temen Odon ke tiketing. Gitu. Udah. Nah, akhirnya kan Odon juga minta ke yang nyetak tiket. Siapin dong tiket tengah buat temen Odon. Gitu. Udah tuh disiapin 1 kan. Nah, pas pengambilan tiketing itu hari Sabtu dia kan udah transfer, berarti udah dapat kupon dong. Ya udah dong, berarti tiketnya masih sama Odon. Masih sama Odon tiketnya kan, enggak Odon kasih gitu, karena nanti kan yang pengocokan aku gitu Om, nanti aku kocok terus aku panggilin satu-satu gitu Om. Maksud aku tuh kayak gitu sebenarnya kan. Terus itu mau kau serahkan secara khusus gitu satu-satu kan. Nah terus akhirnya tiket itu karena sudah ketahuan dicetak ulang Om. Oh itu ketahuan, kau menggelapkan tiket itu ketahuan sama siapa? Sama panitia? Sama panitianya, sama Om Dirisnya ketahuan kan. Dan dibikin cetak ulang. Dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. 36. 25. Oh 25 kantang. 25 dan sesuai jumlah peserta yang mereka sudah beli di situ. Itu 25 itu sold out. Enggak, sisa 2 atau sisa 3 gitu. Terus yang tiket pertama yang kau gelapkan 1 biji itu gimana? Gagal udah. Nggak berlaku itu? Nggak berlaku. Sudah nggak berlaku. Sebenarnya kesalahan aku tuh coba ngumpetin tiket 1 juta tok doang. Menggelapkan tiket. Gitu. Terus? Nah terus kan ada yang bilang belah 2 ya. Terus terang dari temen aku ngomong sih sebenarnya nggak belah 2 Om Don, nanti kalau burung gua juara lu gua kasih. Gitu. Terus lu gua kasih. Stop. Ngopi dulu. Lanjut biar nggak tegang-tegang. Ganti diedit kan. Ini warung. Nggak pakai edit ini. Los aja. Nggak usah. Biar natural aja. Gitu. Kan. Ini warung terselubung. Bawa sana aja. Oke, lanjut. Ya. Sebenarnya perjanjian belah 2 itu nggak ada. Nggak ada Om. Belah 2 antara siapa ini? Antara yang Odon kasih tiketnya itu nggak ada, kan tiket sudah dicetak ulang. Gitu. Dan Odon di situ dituduh sebagai intervensi juri, korlap, IP dan pengawas. Belah 2 antara kau dengan pemain. Terus juri belahnya ada nggak? Nggak ada. Oke. Terus. Nggak ada sekarang. Berarti tiket itu kan sudah nggak berlaku. Gitu. Terus temanmu itu beli lagi atau gimana? Nggak beli lagi kan, dia sudah transfer. Kuponnya sama dia. Gitu. Oh. Terus itu dia pakai tiket yang sudah versi cetak baru gitu. Sama nomornya 28 juga yang seperti isu rame-rame itu. Enggak, beda. Itu di kelas non ring doang. Odon ngumpetin di kelas non ring. Kalau khusus ring itu Odon enggak sama sekali. Terus burung itu juara enggak? Dan burung itu juara 1. Emang burung itu kerja. Bukan gitu. Karena dari hasil perjanjianmu belah 2 itu. Bukan, emang asli kerja. Dan juri itu pada saat itu kan Odon nelpon salah satu wakil ketua Jabodetabek namanya Bang Odel, orang BNR kan. Odon tanya kan ke dia, Bang tolongin Odon gitu. Odon tuh dituduh intervensi juri. Kamu mengiyakan orang menjanjikan belah 2 itu? Emang kamu bisa mengoncarkan burung?
Enggak. Terus kok kamu mengiyakan orang janjin kalau juara belah 2? Enggak, jadi gini Om. Dia Don, tolong ya bantu pantau. Bantu pantau. Ya Om, ntar kalau ini bukan belah 2, nanti aku bagi. Gitu. Saya bilang, ngapain Om dibagi? Terus terang, ngapain sih dibagi? Saya bilang kayak gitu. Buat Om semua juga nggak apa-apa. Gitu. Saya gituin, buat Om semua nggak apa-apa. Tapi gitu. Itu buat dia itu kamu fasilitasi nggak untuk memfollow up ke juri-juri? Enggak. Kamu sama sekali nggak ngubungi juri? Ngubungi, tapi dia nggak tahu nomornya yang mana, kandangnya yang mana. Berapa juri yang kamu hubungi? 1 orang doang. Siapa? Ada juri BNR. Siapa? Namanya Patur. Patur. 1 orang doang. Tapi dia kagak tahu burungnya yang mana, sangkarnya yang mana. Gimana kamu komunikasinya dengan juri itu? Ketemuan kayak gini Om. Ketemuan habis itu aku lost kontak. Gimana kamu bilang, ngomongnya? Aku ngomong kayak gitu, ada burung bagus. Bilang, lu kerja, lu berani, nggak kerja udah nggak usah. Gitu. Terus? Habis itu lost kontak. Kamu kasih tahu dia nomor berapa? Enggak aku, ada tandanya mungkin di kandangnya. Enggak ada, semua enggak ada. Terus respon juri itu gimana? Respon juri pun kagak ada yang tahu. Enggak, yang 1 orang juri yang kamu sampaikan itu responnya gimana? Iya. Ketika kamu minta tolong bantu pantau itu. Iya, dia bilang iya, tapi dia kagak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu sama sekali gitu. Juri lain enggak di lobby dengan cara sama. Enggak ada. Nah, habis itu kan juri di sidang langsung. Aku menelpon Bang Odel, dia ke Bogor, nyidang semua juri sama Rian KB. Diliatin semua hasil rekapan, mereka ngajuin ke situ. Dia di nomor 28 itu sudah gagal Om. Maksudnya kan yang juara dia di nomor berapa? 35. Iya kan juara, sudah dicetak ulang kan Om. Burung tiket sudah dicetak ulang gitu. Nah terus kasusnya itu permasalahannya hanya di satu masalah tiket 1 juta itu aja, atau ada lagi di tiket-tiket lain gitu? Nggak ada. Karena kan sekali. Yang isu yang menyebarkan ada burung yang katanya nampar-nampar dijuarain apa. Itu ada turut tanganmu nggak di situ? Nggak ada sama sekali itu. Nggak ada sama sekali. Odon itu pun nggak tahu menau soal itu. Beneran nggak tahu menau soal itu. Nah lalu gini. Kalau masalahnya hanya itu, terus kenapa kok tiba-tiba akhirnya lomba setelah 1 hari lomba, setelah 1 hari lomba, tiba-tiba beredar video kamu sedang diinterogasi? Itu panitia yang interogasi? Iya. Bentar Kak. Kebetulan kan aku dapat salah satu beberapa itu ya, ada 2 video. Lebih enak video-video ini mungkin kan juga nggak semua orang tahu. Iya nanti diinsertkan nanti videonya seperti gitu apa ya? Di video biar pemirsa kan juga video kayak apa sih yang sedang beredar gitu kayak Om ya? Iya betul, itu maksudnya gitu loh ya. Nah gitu. Itu kamu beredar video kamu sedang diinterogasi ya kan, macam-macam terkait tiket itu, terus juga pengondisian juri sampai nangis-nangis. Apakah penyebab kau diperlakukan gitu karena penggelapan tiket yang 1 juta itu, atau ada masalah-masalah yang terkait praktik kemafian burung? Nggak ada, cuma itu doang. Kalau aku terus terang aku mengakui aku salahnya di situ doang, ngambil itu tiket doang Om. Ngambil tiket itu doang. Tapi interogasi itu apa saja yang ditanyakan ke dirimu, apa saja? Ya, selain banyak. Minta pertanggungjawaban soal perbuatanmu penggelapan tiket, apa saja? Ya banyak. Contoh nih, aku dapat dituduh nih ya. Kalau dituduh aku menggalapkan transferan itu, aku dapat 10 juta. Dari nggak tahu, katanya dari pemain dapat. Siapa yang bilang?
transferan 10 juta waktu ada yang interogasi itu. Terus waktu video itu? Iya, ada. Waktu di video itu? Ada. Kamu dibilang dapat 10 juta. Dapat 10 Yang juta. bilang seperti itu siapa? Ngomong aja. Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Ada om itu. Orang juga nggak tahu gitu. Itu yang di video itu waktu interogasi kamu itu berapa orang jumlahnya yang bukan interogasi ya, yang nanya ke kamu. Yang nanya ke kamu kan ada itu beredar video. Nah, itu yang datengin kamu tuh berapa orang yang nanya-nanya duduk bareng itu loh. Itu berapa orang? Ya, ada lah 7 orang mau. 7 orang ya? 7 orang. Kamu kenal semua? Enggak terlalu kenal. Enggak, yang kamu kenal berapa orang? Yang saya kenal cuma Om Deris doang. Yang perempuan? Yang perempuan istrinya Mbak Tantri. Kenal? Kenal. Berarti enggak Deris doang, berarti ada istrinya. Ya. Ada lagi yang kamu kenal? Oh, sama siapa lagi itu yang di itu aku lupa lagi namanya terus. Itu pemain burung. Itu pemain burung. 7-7-nya. Panitia, mereka semua panitia. Panitia enggak. Enggak. Oh, bukan panitia. Yang panitia siapa aja? Yang interogasi aku. Yang panitia. Itu bentar. Kamu enggak takut toh? Kita ajak ngobrol gini, maksudnya ini kamu ngerasa takut nggak? Ada aku, ada Pak Teddy, ini ngerasa kamu masih ngerasa takut nggak? Enggak ya? Enggak. Kenapa kamu nggak takut? Ya karena terus terang om, sebenarnya aku juga sudah klarifikasi. Yang pertama itu aku sudah minta maaf ke Om Deris, aku minta maaf sudah gitu kan. Terus yang kedua sama Om Bayu Low Papat gitu. Ternyata emang bener-bener burung nyari yang di tiket 1 juta yang non ring itu emang bener-bener burung nyari. Kamu minta maaf gitu. Untuk apa? Don, minta maaf untuk apa? Ya yang penggelapan tiket itu. Terus itu aja. Atau ada lagi? Ada lagi yang apa? Yang kedua ya aku ngomong belah dua padahal itu bukan belah dua. Lah kenapa kamu ngomong belah dua kalau nggak ada? Ya karena posisi aku terus terang sudah terpojok. Terpojok sama siapa? Ya udah banyak diinterogasi orang. Itu apa ditanya-tanya banyak orang itu? Iya. Gitu. Di situ kau diancam atau gimana? Kok sampai kamu merasa terpojok terus takut atau gimana? Atau hanya kamu takut karena lihat orang banyak? Mereka nggak ngancam, tapi ngomongnya nadanya kenceng, kamu takut atau memang mereka ngancam terus kamu takut atau gimana? Enggak, sebenarnya ya aku takut karena aku kan pengen dibawa ke polisian katanya kan. Yang pertama bukti-buktinya sudah ada. Mereka punya gitu. Siapa yang bilang? Om Derisnya. Oh ya, oke. Sudah mau bawa ke polisian kan. Ya terus aku bilang juga kalau seandainya aku dibawa ke polisian berarti kan ini kan tuduhan sebenarnya intervensi juri om. Tuduhannya ya kau mengatur juri untuk menentukan konser. Untuk mengaturkan konser gitu. Tuduhannya itu. Enggak gini loh. Kamu tuh di situ. Ini kembali ke agak awal. Kamu tuh di situ itu cuman dijadikan satu ikon aja untuk tajuk lomba atau dijadikan ketua pelaksana yang punya terus dikasih kewenangan apa? Itu ada obrolan nggak? Obrolannya gimana? Ada. Aku obrolannya itu aku di lapangan sebagai yang pertama menerima tamu. Terus cuma menerima ya kayak gini om, gimana om burungnya juara apa enggak gitu. Terus menanggapi gimana om event saya. Siapa yang ngasih tugas itu? Itu Om Deris gitu. Dari awal udah ngomong seperti itu? Iya. Semenjak muncul brosur sudah dikonsep brosur. Terus brosur sebar di medsos. Itu ya. Terus kamu ditugasin untuk itu. Ada tugas lain nggak? Nggak ada. Cari sponsor gitu? Nggak ada, malah sponsor itu yang ngasih sendiri ke aku. Ngubungin sendiri ke aku. Kayak Bos Crespo yang ngasih duit 3 juta itu ya aku terima kasih sama dia gitu. Bos Crespo itu
Terus sama Arka juga ngasih 1 juta, ya aku juga terima kasih sama dia. Itu bos Crespo ngasih 3 juta. 2.700.000-nya aku kasih ke dia, 300-nya. Iya, itu siapa? Om Derisnya. Oh ya. Aku kasih ke dia 2.700.000-nya, 300-nya aku buat bolak-balik. Nah, 1 bolak-balik dari Serang ke Bekasi. Gitu. Transportasi. Transportasi. Yang keduanya dari Arka itu dari Yogi Wartawan langsung ngasih ke Derisnya gitu 1 juta. Atas nama Arka gitu. Kalau yang lain gitu aku nggak tahu. Pokoknya sponsor dari aku cuma dapat 2. Berarti totalnya 4 juta. Nggak ada kesepakatan nggak? Dan ntar kalau lombanya untung, lu gua kasih sekian persen atau angka sekian juta gitu, ada obrolan nggak sebelumnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau rugi ntar gimana, itu nggak ada komitmennya. Kalau rugi sebenarnya dia juga nggak ngomong, Om. Nggak ada omongan itu, nggak ada ya? Nggak ada omongan itu. Ya pada intinya pas aku event ini kekeluargaan kita aja. Iya, nah terus yang kata pas aku diinterogasi itu, terus aku bilang dia rugi sekian-sekian, kan uang trofi itu 4.175.000 belum dibayar. Kan ya aku ada berpikiran kayak gini, inisiatif lah kayak gini, aku pinjem duit dari mana aja gitu. Enggak, itu sebelum lomba atau setelah lomba? Setelah lomba. Sebentar, aku baru sebelum lomba dulu. Ini tak clearin dulu. Nah, yang nentuin divisi juri itu siapa? Yang make yang BNR. Line up. Enggak, bukan line up, Kak. Gini, make jasa juri gini. BNR. Atau sebelumnya ada tawaran dari IO lain nawarin atau kamu cari tahu, itu ada nggak? Pastinya kan ada pilihan harusnya. Atau kamu nggak punya peran langsung milih BNR? Ada yang nawarin atau kamu punya pilihan lain terus akhirnya memutuskan pakai BNR? Nah ini jadi gini Om, waktu itu kan ada acara Rotu Arka. Rotu Arka itu kan BNR. Ya, Rotu Arka tuh BNR. Aku juga pengen kayak gitu. Ntar event aku juga BNR. Tadinya nih ya, aku mau pakai antara NZR sama B16. Kan tadinya nih 2 ini. Karena lagi tren. Bener-bener lagi tren. Apa namanya? Yang menentukan, kamu terus menentukan juri penjurian harus pakai BNR. Iya. Itu kamu. Saya. Si pendana dalam hal ini Deris itu enggak nurut aja sama kamu pakai penjurian apa? Atau minta saran ke kamu atau udah terserah lu Don atau gimana? Enggak, jadi gini kan, aku rapat kan waktu itu dia, istrinya sama Pas Pampres juga ada, aku juga ngomong daripada pakai kesini sama-sama pecahan BNR, kemudian langsung pakai BNR-nya. Aku gituin Om. Ya udah, setuju dia, mereka setuju dong. Mereka udah setuju kayak gitu. Ya udah kayak gitu Om. Itu BNR itu atas pilihanmu sendiri atau ada yang merekomendasikan? Ada di Serang. Siapa yang merekomendasikan? Teman-teman Serang udah pakai BNR aja, BNR juga bagus gitu. Paling bagus yang juga. merekomendasikan juri atau pemain burung aja? Atau pengurus? Pengurus juga. Pengurus BNR. Menganjurkan pakai BNR aja. Pakai BNR aja, udah pasti aman. Ya udah siap, kayak gitu. Aman itu apa nih? Bahasa aman nih? Pasti bagus. Maksudnya pasti bagus gitu. Nah, lombanya sendiri. Enggak, siapa pengurusnya? Ini biar jelas. Iya. Siapa yang merekomendasikan itu siapa? Sama Kopen sama Pak Badri. BNR pusat. BNR Serang. Serang. Iya. Banten atau Serang? Serang. Serang. Gitu. Oke.
udah deal sama banner, pakai banner akhirnya. Akhirnya aku pakai banner, aku ngurus lah di situ. Pertama sama siapa ya? Ditelepon lah pas pamres itu, nelpon ketua RW. Tanggal 14 bisa enggak nih di acara itu kan? Ternyata nggak bisa karena bentrok sama KB Kampung Burung. Oke lah, di situ nggak bisa. Ya udah, akhirnya kan aku ngomong ke temen aku namanya Om Joki Edo. Aku nelpon dia, Om. Kopinya. Tolong bantu aku dong, Om Edo. Hitung-hitung Om Edo kasih hadiah buat aku nih, acara aku. Begitu. Yang itu tadi ya. Oke Don, coba ya, gua langsung hubungi BNR satunya, Bang Boy, dihubungin bla 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 bla, bisa akhirnya, tapi harus ikuti prosedur, gitu. Ya udah, akhirnya aku sowan ke Bogor, ketemu Om Kadir sama Om Guntur, Om Catur gitu, ketemu mereka berdua. Ya aku ngobrol-ngobrol, Om, aku pengen bikin acara Odon Cup. Nih coba lihat brosurnya, dilihat kan, aku ngirimin ke dia kan, konsepnya kan ya. Begitu oke deal gitu. Ya udah, itulah gitu aja. Kamu nggak nanya gaji jurinya berapa seperti kamu nanya ke yang sebelumnya? Kamu ya, nanya nggak? Aku nanya. Gitu. Juri itu 600, korlap korlap itu 1 juta, IP 1,5, sama pengurus. Nah, gitu. di pertemuanmu di Bogor itu hanya sebatas deal pakai penjurian juri, atau ada lagi misalnya kau membicarakan terkait line up juri enggak? Line up juri aku minta di Serang itu cuma 2 orang, cuma enggak, karena apa ya, bukan nggak di line up gitu akhirnya. Nggak bisa. Kamu merekomendasikan 2 orang juri dari Serang? Dari Serang, karena 2 juri itu paling bagus menurut saya, paling bagus gitu, karena di sono aja kan, di Serang aja terus terang lomba di sono rame-rame terus nggak ada protes sama sekali, Om. Enggak gitu. Nanti kita perlu tanya nih, parameter dia bagus itu apa? Iya. Juri bagus itu apa? Nanti gini, soalnya gini, saya nggak mau ini kan nanti berkembang liar, jadi nanti jadi satu multitafsir, seolah-olah ini ribut penjurian, memakai penjurian A atau penjurian B atau penjurian C. Saya nggak mau ini jadi liar, jadi jangan sampai kamu memfasilitasi, Cak, untuk sesuatu yang ini menjadi liar. Boleh, siap. Nah, yang line up itu nggak diakomodir, kamu rekomendasi nggak diakomodir. Terus yang line up juri siapa saja yang bertugas siapa? Saya nggak tahu sama sekali. Kamu sudah nggak ikut campur? Nggak ikut campur lagi. Masalah itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Berarti menyerahkan ke EO tersebut. Menyerahkan ya ke EO tersebut gitu. Aku nggak tahu. Nah, gitu. Mas Ted, coba Mas Ted, ini kan gini lah, kita nggak asing lah ya. Jadi biar nggak gini loh, kalau dirimu mendominasi ini orang tuh ya ada sukanya, ya ada mungkin ya geli-geli nek mana ya awakmu ya. Jadi mungkin Mas Ted dengan insting ataupun itu ya, kan Mas Ted juga pernah punya pengalaman, Mas Teddy ini yang menangani kasusnya Lowok di Jogja, saat itu kena ITE ya Mas Ted ya. Undang-undang ITE. Itu memang Lowok kesini sama mungkin itunya ya. Jadi ketika Lowok kena ITE, posisinya itu Lowok sudah sidang ke, ya kira-kira sidang pemeriksaan saksi ya pada waktu itu. Sudah saksi ya Mas Ted, sudah datang ke sini. Pemeriksaan saksi. Nah, saya itu Mas Teddy yang minta itu, sampai akhirnya kasus itu sampai kasasi Mahkamah Agung. Dan
Lowak dinyatakan bebas murni, putusan inkrah, udah ya. Nah ini Mas Teddy kan setidaknya tahu, ya tahulah dikit-dikit iklim ini, tapi nanti dari versi hukumnya kan biar Mas Teddy, mungkin Mas Teddy. Nah, ya sebenarnya ya banyak hal yang mesti saya harus tanyakan ya sama Mas Odon ya, terkait dengan posisi dengan pada saat lomba itu subjeknya sebagai apa di situ ya, sehingga dipercaya oleh pemilik event ya, Pak Deris Padi itu ya, pendana event ya, pendana event. Terus kemudian saya tanyakan tadi ketua panitia itu siapa, terus saya lihat memang Mas Odon ini banyak sekali memegang peranan di situ ya, artinya jenengan itu peranannya sangat penting di situ di perlombaan Odon Cup tadi, artinya bisa menentukan juri gitu kan, memilih juri, merekomendasikan siapa yang baik, siapa yang tidak baik, atau siapa yang nanti disampaikan ke pengurus atau ke panitia. Saya merekomendasikan A tadi yang sudah sampaikan tadi, BNR ya salah satunya ya, sampaikan saya rekomendasikan BNR. Nah, sehingga di situ menjadi suatu keputusan bersama di situ. Nah, terlepas dari ada perbuatan-perbuatan yang tadi Mas Odon bilang, itu kan memang semua masih dalam dugaan awal gitu ya. Kemudian karena itikat baik Mas Odon ingin membersihkan nama pribadi daripada menjadi polemik yang tidak berujung ya, artinya ini kan disebarkan kemana-mana ya, mungkin di komunitas-komunitas kalau saya bilang, Mas Rido bilang ya kicomania lah gitu ya. Kicomania ini jadi blunder gitu ya, jadi blunder gitu. Ada yang bola liar, jadi ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif. Nah, kalau saya pribadi saya melihat ini sebenarnya hal yang sederhana gitu ya dalam suatu perlombaan event sebenarnya. Kalau kita sama-sama menyadari bahwa apa yang dilakukan Mas Odon ini juga saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Tapi ketika saudara Odon misalkan sudah melakukan sesuatu yang tadi saudara ceritakan tadi, Mas Odon bilang di awal saya memang ada menerima transferan sebelah 1 juta. Enggak menerima? Maksudnya menerima pembelian tiket ya? Enggak. Dia jadi posisinya transfer tiket itu ada di rekening, ada di brosur. Transfernya bukan ke dia. Cuman dia ngambil, dia itu ngambil karena ada teman secara emosional. Intinya minta nomor gantangan. Kan ada di situ. Ada minta pinggir atau tengah, itu versinya itu ya. Nah, yang dugaannya gitu kan, yang dituduhkan ke dia itu gantangan nomor 28. Gitu ya. Nah, setelah itu ketahuan sebelum lomba, terus dibikinlah tiket baru. Nah, kamu tahu nggak dia bikin apa dari panitia lainnya dalam hal ini, Deris ini bikin tiket baru, tahu nggak sebelum? Tahu. Taunya pas hari H lomba. Pas hari H, dan itu pun dia yang ngocok. Nah, jadi dibikinkan tiket baru. Jadi tiket yang dia ambil itu nggak berlaku. Nggak berlaku. Ya, jadi gini, kalau misalkan kondisinya seperti itu kan, apa yang dituduhkan sama ya beberapa teman-teman yang tadi Mas Odon sampaikan tadi itu memang harus dibuktikan. Ya kan, kebenarannya harus dibuktikan. Artinya tidak serta-merta kita menyalahkan seseorang. Perlu klarifikasi gitu ya. Betul, Pak. Ketika Mas Odon sudah memberikan klarifikasi, ya monggo, karena di situ kan Mas Odon tidak bisa bekerja sendiri. Kalau toh diduga melakukan suatu ya artinya kecurangan, ya tidak ada kejahatan yang sempurna atau tidak ada kecurangan yang sempurna, itu tidak ada. Pasti akan melibatkan orang lain. Nah, Mas Odon harus membuktikan itu. Oh, saya bisa buktikan. Panggil teman siapa yang bisa. Oh enggak, dia nggak begitu. Memang betul dia ngomong ke saya seperti ini. Tapi semua sudah dikelirkan dengan ada tiket baru yang keluar tadi. Sudah tidak ada lagi yang namanya kecurigaan. Odon mengkondisikan juri ataupun Odon men-setting pertandingan ataupun apapun lah gitu yang dalam dugaan teman-teman yang kemarin ya dalam tanda kutip mengintervensi jenengan ya secara lisan gitu ya. Yang saya sayangkan di sini ya karena seharusnya ini dalam ranah saudara kan, seperti itu ya, mengadakan perlombaan ini kan ranah saudara, hobi, ya jangan sampai membuat ini menjadi suatu hal yang
berkembang sehingga diposting di media sosial, yang mana tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu justru malah berujung ke ranah pidana. Ya kan? Awalnya tidak ada itikat untuk ke arah pidana, tapi ketika itu dicoba untuk diposting agar khalayak umum tahu, nah disitulah sisi pidananya muncul. Nah itu masuk dalam undang-undang tadi maaf ya ITE yang sekarang dari kejadian yang katakanlah penggelapan tiket atau katakanlah misalnya terjadi praktik kemafian juri misalnya di sebuah lomba burungan, itu kira-kira bisa nggak sih hal ini tuh dibawa ke ranah hukum? Ya, jadi gini. Ini kan rangka lomba burung event gitu. Ya, gini, tidak semua perkara, ya saya bilang perkara itu semua harus dilarikan ke ranah hukum. Ya ini saya mengutip sedikit dari Pak Kapolri bahwa restoratif justice itu harus diutamakan. Artinya sebelum seseorang melaporkan seseorang, dia harus mengklarifikasi dulu kebenaran berita itu, mencari sumber-sumber yang benar, mencari bukti, saksi dan segala macam untuk menguatkan laporannya. Itu pun kalau toh nanti misalkan bergulir, ini kan semuanya adalah dalam delik aduan, Mas. Delik aduan, karena harus ada orang yang dirugikan di situ. Iya, kan? Nah, siapa yang dirugikan di sini? Nah, kita harus munculkan dulu siapa yang dirugikan. Oh, apakah kerugian itu material atau imaterial? Apakah itu bisa ditutup dengan maksudnya gini, dengan klarifikasi saja atau seperti apa? Karena ini deliknya aduan. Nah, biasanya ini dilarikan ke arah imaterial. Imaterial itu contohnya tidak berwujud seperti pencemaran nama baik. Nah, contoh misalkan yang dialami Mas Odon, saya sudah mengklarifikasi, saya sudah memberikan keterangan, tapi saya tetap dituduh. Bahkan saya tetap diintervensi, saya di WA dengan ancaman-ancaman, dengan hal-hal sesuatu yang tidak saya lakukan, malah disebar di media sosial. Tujuannya apa? Tujuan supaya Odon ini tidak bisa cari makan. Nah, pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Disitulah sisi imaterialnya. Imaterialnya itu tidak ada ukurannya. Kalau dia misalkan seorang pejabat, ya mungkin dia bisa minta sampai 1 miliar sampai 5 miliar, ya kan? Tapi kalau misalkan Mas Odon, ya cukup dengan saya, kamu kasih saya aja deh 100 rupiah saja, karena kerugian saya imaterial. Artinya 100 rupiah itu ya dalam tanda kutip, ya masa sih seorang bos mau bayar saya 100 rupiah gitu kan. Artinya itu mungkin akan lebih ini lagi menyinggung dia gitu daripada kita minta material yang besar. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa apapun ya dalam bentuk misalkan ada kecurangan dan segala macam, ya sebenarnya ketika itu bisa dibuktikan, ya monggo silahkan. Apa kecurangannya? Apakah ada sisi penggelapannya? Karena di sini harus dibuktikan adanya satu, misalkan adanya sisi yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, kemudian kecurangannya itu seperti apa sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak atau orang lain. Tapi sepanjang pengetahuan saya, sisi hukum tentang kecurangan dalam tindakan lomba ataupun apapun event itu belum pernah, kecuali dimasukkan ke ranah kategori penggelapan. Itu pun kalau memang terbukti unsur penggelapannya. Artinya menggelapkan, misalkan tadi, oh si A sudah store misalkan sekian, kemudian berdasarkan laporan Odon melaporkan ke panitia sekian, ternyata setelah diklarifikasi ada kekurangan, harusnya tiket masuk sekian, kemudian hanya masuk sekian. Nah disitulah sisi penggelapannya ada di situ. Tapi kalau yang kita bicara kecurangan, misalkan kita sudah kasarannya kita mengkondisikan si juri gitu ya, mengkondisikan juri supaya memenangkan sesuatu, di situ unsurnya tidak ada unsur pidana sama sekali di situ. Itu nggak ada ya? Tidak ada unsur pidananya. Oh, berarti kecuali ini saya bisa bilang, kecuali memang di situ ada sisi yang kita buktikan bahwa ada sisi penyuapan di situ. Ya, artinya ada sisi gratifikasi di situ ya, untuk memenangkan salah satu orang gitu ya. Nah, sisi gratifikasi itu kan bisa saja tidak berwujud uang, tapi bisa saja tadi misalkan kamu saya berikan sepeda motor, itu nanti apa gitu ya. Jadi sisi itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi sisi secara langsung terhadap kecurangan dalam penjurian lomba itu tidak ada dalam ranah pidana.
Tapi ketika itu ada sisi unsur penyuapan di situ, yang mana nanti penyuapan itu memang berujung untuk kemenangan salah satu burung, dan itu memang secara telak, misalkan burung tidak bisa nyanyi, tidak bisa bagus kok jadi menang, nah disitulah kecurigaan awalnya terbukti berarti kan gitu. Kecuali memang burung itu kerjanya bagus, juri-juri semua juga memenangkan si lomba itu, si burung itu, kemudian disaksikan juga oleh masyarakat yang menilai di situ secara ya mereka hobi burung ya, tahu burung yang kerja mana, yang nggak kerja mana, ya saya rasa unsur itu tidak bisa terpenuhi gitu ya, sulit untuk kalaupun misalnya itu terbukti Om tadi misalnya itu yang bisa yang dituntut itu apakah pelakunya langsung atau lembaganya, misalnya kan ini lembaga penjurian apakah pelakunya yang kan nggak semuanya bersalah mungkin apakah pelakunya langsung yang melakukan praktik kecurangan burung itu atau lembaga penjuriannya yang bertanggung jawab yang bisa di tambahin ini unik ini penjelasan Mas Teddy kan ada satu penyuapan ataupun dugaan penyuapan yang harus dibuktikan kan itu Cak. Dugaan penyuapan ataupun gratifikasi atau semacamnya gitu loh ya. Kalau itu dibilang dipidana murni KUHP itu nggak ada. Nanti masuknya ke bisa ranah korupsi. Iya gitu Mas. Ya kalau korupsi sih bukan ini ya, karena korupsi itu harus murni harus pejabat pemerintah atau pegawai negeri lah gitu ya, ASN kalau masuk ranah istilah korupsi ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum ya itu lebih kepada penggelapan dalam jabatan kalau memang dia pegawai dalam suatu perusahaan. Tapi kalau misalkan dalam suatu lomba burung ya itu namanya penggelapan saja, penggelapan. Tapi kan ini IO-nya kalau bicara yang punya hajat ini personal. Ini gini. Jadi gini Cak, yang ini nggak akan selesai kalau kita nggak bicara tentang konstruksi dasarnya. Karena nggak akan bulat gitu loh ya, konstruksi dasarnya. Jadi gini, yang terjadi ini yang bikin event yang punya hajat ini odon, ini kan personal. Dia tidak punya divisi IO secara resmi. Jadi bukan CV yang bergerak di IO, nggak ada. Tapi memakai jasa salah satu jasa juri, salah satu organisasi ataupun yang berbentuk apa, tapi berbadan hukum ini. Berbadan hukum, ada yang berbadan hukum perkumpulan kayak macam Cak Giri, ini perkumpulan dasar badan hukumnya. Ada yang berbadan hukum yayasan, ormas itu ada. Nah, ini kan ini juga badan hukum. Ya. Ini kan juga berbadan hukum. Nah, kalau bicara jadi cuman ranahnya kalau seperti ini cuman kalau ini edukasi ya. Berarti cuman ke ranah penggelapan aja. Kalau dari kacamata saya melihat ini sebenarnya memang kalau mau dikenakan pun penggelapan, ya, penggelapan artinya apa yang digelapkan di situ, dugaan apa yang menggelapkan di situ ya. Kalau misalkan penggelapan itu kemudian sudah diklarifikasi dan itu tidak terjadi, itu hanya suatu percobaan saja, hanya suatu percobaan. Kasus yang menimpa Odon ini percobaan penggelapan. Percobaan penggelapan. Sanksi dari percobaan penggelapan itu? Oh, tidak ada sanksinya. Ya, paling sanksi sosial lah biasa. Nah, balik lagi ke tadi, seandainya terbukti terjadi praktik kecurangan dalam penjurian burung itu, apakah yang bisa dituntut itu pelakunya langsung atau lembaga yang membawa dia yang punya lembaga penjurian itu? Ya, jadi gini, kalau suatu event itu memang diselenggarakan oleh suatu yang berbadan hukum, maka yang berbadan hukum lah yang bertanggung jawab. Oh gitu. Bertanggung jawab secara langsung, dia yang langsung bertanggung jawab. Karena pertanggungjawaban ini tidak mungkin bisa dikenakan langsung kepada si orang itu. Tetap yang harus bertanggung jawab saya sebagai direktur pelaksana misalkan gitu ya, dalam suatu event, dalam suatu badan hukum itu sayalah direkturnya, saya muncul. Kemudian nanti akan diklarifikasi siapa orang yang dituduhkan oleh serombongan orang ini siapa. Oh, si A. Maka yang tetap yang bertanggung jawab itu adalah ya badan hukumnya. Tidak bisa dia sendiri, itu tidak bisa, Mas. Jadi kalau dengan dalam kondisi ini ditinggal oleh yang lain, seolah-olah kamulah yang bersalah, ya mungkin saya anggap
ada beberapa pihak yang ingin cuci tangan di sini, artinya melepaskan diri dari perbuatan itu sehingga dia kemudian hari membuat event yang lain tanpa order dia tetap jalan gitu. Jadi pemahaman saya berarti ini dalam dunia hobi ini terkait praktik kemafian hukum ini berarti lumayan sulit ya untuk dibawa ke ranah hukum. Sulit. Kecuali sudah merambah ke arah pencemaran nama baik tadi. Oh itu. Ya itu justru malah telak. Berarti sudah lepas dari konteks lomba burungnya kan? Itu pun unsurnya adalah delik aduan. Delik aduan itu hanya bisa diadukan oleh orang yang merasa dirinya dirugikan. Itu delik aduannya seperti itu. Apakah di sini misalkan yang dirugikan itu ternyata, wah kamu merugikan saya sebagai pendana, ya kan? Apa kerugiannya Pak? Gitu ya. Nama saya jelek, oh hanya nama atau yang jelek kan gitu ya. Artinya sisi materialnya tidak ada. Kayak saya bilang tadi, ini semua adalah sisinya imaterial semua. Imaterial itu tidak berwujud. Tapi ketika si pemegang event, si pendana event itu kemudian mengintervensi atau menyebarkan nama baiknya dengan yang tadinya tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan, dituduh melakukan itu hanya demi kepentingan pribadi atau kepentingan badan hukum tadi, ya saya rasa disitulah ranah hukumnya masuk. Artinya bisa melaporkan malah di situ ya. Artinya saya tidak terima Pak, sampean kok Anda kok memposting ya kan, memposting beberapa gambar, beberapa perkataan, video apalagi itu ke media sosial, yang mana tidak ada yang mengklarifikasi di situ. Ya seperti contoh yang kemarin yang tadi Mas Rido sampaikan itu, memang itu lebih keras lagi di situ ya. Itu sudah ngomongnya bahasanya sudah kebun binatang semua itu. Ya kan, anjing gitu dan segala macam dan kawan-kawan itu sudah keluar semua itu. Dalam video tadi. Dalam chattingan WA yang perkara yang dahulu yang tadi Mas Rido bilang. Jadi kayaknya Om tadi ini punya pengalaman ini kasus-kasus di dunia hobi burung. Ya. Apa yang Om tadi ngalami apa ini kasus-kasus di dunia hobi burung ini? Kamret Cak, mancing-mancing nih. Mancing-mancing kamret akhirnya. Ya, sebenarnya ya sudah sekian lama ya itu perkara itu. Sekian lama kemudian diadukan oleh salah satu pihak yang akhirnya salah satu pihak yang dituduhkan ini prosesnya naik. Ya di situ pun saya sendiri sebagai, waktu itu memang saya belum sebagai kuasa hukumnya karena masih dalam ranah penyidikan kepolisian ya. Tapi setelah persidangan barulah saya masuk di situ. Saya masuk, saya lihat beliau pada itu dituntut hukuman 6 bulan penjara. Kemudian disitulah saya baru masuk sebagai kuasanya. Saya ajukan banding dan saya ajukan sampai dengan kasasi. Dan kasasinya akhirnya diputus bebas. Diputus bebas. Karena apa? Karena kita melihat bahwa betul apa yang disampaikan dalam terdakwa, ya, apa yang disampaikan oleh terdakwa secara jujur ya, dia menyampaikan berdasarkan keterangan saksi-saksi tadi dan tidak mudah ya, artinya saksi itu sendiri adalah teman daripada si terdakwa itu, ya kan, teman daripada si terdakwa, kemudian memberikan keterangan dalam persidangan. Setelah persidangan bergulir, akhirnya ya mau tidak mau suka tidak suka, setelah itu mereka jadi tidak baik lagi loh. Hanya waktulah yang bisa ini ya. Tapi intinya putusan itu adalah bebas murni ya. Itu kalau nggak salah sampai waktu Lebaran itu dia minta sama saya supaya saya jangan ditahan. Akhirnya saya ajukan banding dan saya ajukan kasasi. Alhamdulillah ya, sujud syukur diputus bebas Mahkamah Agung. Menarik nih. Nanti saya korek nanti itu sangat menarik isu itu. Ternyata ada yang sudah ke ranah hukum dunia hobi burung. Ya. Cuman kita kan fokus ke si Ordon ini. Saya tambahin lagi nih. Jadi gini, kalau saya melihat sisi profil dari Mas Ordon, saya tidak tahu jenengan ya. Saya tidak pernah mengenal jenengan. Saya tidak pernah tahu, baru ketemu malam ini. Sudah pernah punya pengalaman berapa kali ikut dalam event lomba-lomba ini, sudah sering dipercaya untuk sama baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Tapi sering juga memperhatikan event-event lomba ikut gitu, sebagai panitia atau sebagai apa gitu. Kalau sebagai panitia sering gitu. Dulu kan saya kan sebagai awalnya saya di dunia burung itu saya cuma tukang bendera, Pak. Cabut bendera. Gitu.
awalnya saya. Iya. Gitu. Jadi gini, kenapa kita takut enggak? Saya takut subjektif untuk menilai sesuatu dan kita nggak punya kepentingan terhadap organisasi ataupun ibu manapun. Nah, itu perlu yang jelas harus digarisbawahi. Jadi ini kan tentang kepekaan sosial Mas Teddy. Jadi Mas Teddy ini beberapa kali kita libatkan dalam ini gerakan-gerakan sosial, tapi khusus memang di bidang hukum. Gitu ya. Setengah promo juga. Ini promo. Jadi di tempat kita ini juga sudah ada sudah diketok jadi satu peraturan daerah bantuan hukum gratis untuk warga miskin. Ini hasil diskusi teman-teman yang kita sampaikan pada legislatif yang diakomodir oleh legislatif. Berarti kalau ada teman-teman yang terlibat dalam kasus apa, kan kadang pengacara itu kan mahal juga mungkin kesulitan itu ada ya yang lembaga-lembaga menyediakan pendampingan gratis. Ya, gini aja lah, kita mungkin agak lebih vulgar aja. Mungkin profesi advokat ini kan banyak yang memuji sekaligus juga ada juga, tapi yang dalam tanda kutip juga ini ya, yang mahal ya, skeptis terhadap advokat. Yang kadang ini. Tapi yang jelas ada ternyata yang menyediakan secara pendampingan gratis bagi orang miskin yang terlibat dalam permasalahan hukum. Dan kita punya data-data pemetaan ya Mas Ted ya. Data-data pemetaan kasus hukum ini misalnya di wilayah Sleman. Ini dari tahun 2009, 2018, 19, 2020. Ini case-case apa? Perdata, pidana, sampai ke ranah kasus misalnya perceraian gitu-gitu, kita sudah ada pemetaannya, persentase case terbanyak dari itu, gitu deh Cak. Jadi ini yang menggugah satu ini. Nah ini jadi menggugah yang disampaikan kita sampaikan ke legislatif bahwasanya yang sekarang jadi satu format, jadi satu dasar konstruksi hukum untuk warga sini ya, satu ketenangan juga. Ini perda bantuan hukum warga gratis salah satunya ini.